idza matal insan, bukan idza mata ibnu Adam. Yang bunyi nas teksnya idza matal insan, kalau manusia meninggal, inqata'a, putus amalnya kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun shaliqun yad'u lah, anak soleh yang mendoakan. Pertanyaannya, status hadis tersebut karena item 3. Item diskon all item, dibelinya semua kain baju hitam. Status hadis tersebut karena item 3 seolah hanya doa anak biologis saja yang diterima, sedangkan di luar itu tidak diterima. Padahal banyak di antara kita menganjurkan doa untuk meninggal walaupun bukan orang tua. Saya tidak ada hubungan dengan orang yang meninggal di Baqi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau saya berdoa di Baqi, doa saya sampai apa enggak? Sampai. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimin wal mustaqimin nasallahu lana wa lanakumul afiyah. Bagi yang hafal baca itu, yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Sampai. Tapi katanya di sini yang sampai cuma 3. Hadis ini bukan batasan. Ini hadis bukan batasan. Hadis ini mau menceritakan amalmu yang dulu putus, engkau rajin baca Yasin, setelah mati putus. Ada orang mati baca Yasin? Enggak ada. Engkau rajin kulhu, setelah meninggal dunia putus. Tapi ada amalmu yang enggak putus. Mana dia? Ilmu yang kau ajarkan ini Abdul Somad, amalmu. Kalau kau mati meninggal dunia, murid-murid jamaah mengamalkan, maka enggak putus. Apalagi sedekahmu, kau bangun masjid, setelah kau mati meninggal dunia, orang tetap sholat di dalam, berzikir, baca Quran, maka tetap mengalir. Amalmu yang ketiga apa? Anakmu. Anak itu amal kita. Iya. Saya nggak paham Pak Ustaz, masa anak itu amal kita? Istrimu hamil kan karena kau beramal. Memangnya kalau kau lihat aja hamil dia? Kan tidak. Itu maknanya. Hadis ini bukan batasan bahwa hanya 3 yang sampai, tapi mau menceritakan bahwa ada 3 amalmu. Amalmu dulu sampai, anakmu itu adalah amalmu. Maka beramallah yang baik supaya anakmu baik. Syukran Pak Ustaz, afwan. Kalau dikatakan syukran, afwan. Jazakumullah khairan katsiran wa iyyakum. Semoga Allah memberikan kamu balasan yang banyak Pak Ustaz. Wa iyyakum, kamu juga. Ini disebut orang syukran, senyum. Enggak apa-apa juga sih. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada pahala besar, ada pahala kecil. Di akhirat kelak kita akan ditimbang berat mana antara amal baik, amal buruk. Pertanyaan, adakah dalam Quran hadis menjelaskan mengenai satuan dosa dan pahala sehingga bisa ditimbang untuk menentukan berat yang mana antara dosa dan amal baik? Ulama mengambil ijtihad dari Quran dan hadis serta pemahaman salafus saleh bahwa kalau disebutkan hukumannya maka itu dosa besar. Itu kode etiknya salah satu. Kalau disebutkan hukumannya maka itu dosa besar. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah dia 100 kali. Disebutkan hukumannya maka itu dosa besar. Man yaqtana kalban, siapa yang memelihara anjing, bukan anjing untuk berburu atau menjaga, maka satu hari pahalanya dikurangi sebesar bukit Uhud. Maka itu dosa besar. Tapi kalau tidak ada disebutkan, itu dosa kecil menurut satu pemahaman. Tapi kalau ada satu ulama mengatakan tidak begitu. Yang dilihat bukan dosa besar kecilnya, tapi dilihat di mana dilakukan. Kesalahannya mungkin kecil kesalahannya, dan memang mungkin orang menganggap itu tidak salah, tapi karena disaksikan oleh alam semesta menjadi besar. Contoh, ada orang ngupil. Kira-kira ngupil itu dosa enggak? Enggak, ngupil enggak dosa. Orang hidung-hidung dia sendiri. Tangan ngupil enggak dosa, tapi diliput oleh 7 TV stasiun swasta. Bisa menjadi besar. Begitu juga orang yang berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau kau mau buat dosa, carilah tempat kira-kira Allah tidak melihatmu. Apakah kita berkewajiban mensolati orang yang menganut aliran kepercayaan? Mereka yang menganut aliran kepercayaan bukan muslim, maka orang non-muslim tidak dilaksanakan fardu kifayah. Kalau dia bersyahadat, ada saksinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia muslim sepenuh hati, tidak pernah ingkar, tidak kufur, tidak kafir, tidak murtad. Maka kita laksanakan 4.
dimandikan, disolatkan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tapi kalau tidak, maka kita tidak punya kewajiban. Lalu kita hantar kemana? Serahkan ke keluarganya. Tak ada keluarganya Pak Ustaz, campakkan ke sungai. Apa hukumnya orang Islam yang tidak mau menyelesaikan waris secara hukum Islam? Karena orang tua almarhum berwasiat untuk membagi waris secara sama rata. Wa man lam yakum bima anzalallah, siapa yang tidak pakai hukum waris yang sudah ditetapkan Allah, faulaika humul kafirun, kafir, faulaika humuz zalimun, zalim, faulaika humul fasiqun, fasik. Tapi ini kan wasiat Pak Ustaz. Wasiat hanya berlaku pada hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Adapun wasiat yang tidak sesuai, maka wasiatnya batal. Nanti kalau aku mati, tolong kuburkan di tepi sungai, di bawah pohon bambu yang angin bertiup, angin sepoi-sepoi. Ini mau mati apa piknik? Oleh sebab itu maka kalau dia bertentangan dengan hukum Allah, maka wasiat itu batal. Nanti kalau aku mati, bagi rata harta ini, maka batal wasiat itu. Tetap dibagi menurut hukum faraid, hukum Islam. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Lizzakari mithlu hazzil unsayain. Tapi boleh dibagi rata, anak perempuan 1 orang, anak laki-laki 2 orang. Peninggalan bapaknya 1 M, 1 miliar. Mau mereka bagi rata 333 juta, 333 juta, 333 juta. Apakah boleh mereka bagi rata? Menurut fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah yang dibimbing oleh Syekh Dr. Abdullah Balfaqih, boleh kalau cukup 3 syarat. Yang pertama, ketiga adik kakak ini akil baligh. Kalau ada salah satu yang belum akil baligh, tidak bisa. Yang kedua, bahwa kelebihan harta itu dia ikhlaskan sebagai tabarruk, sumbangan sosial, jangan dia ungkit-ungkit. Yang ketiga, mereka tahu jatah bagiannya masing-masing. Kalau tahu jatah bagiannya masing-masing, maka boleh dibagi rata. Tapi kalau tidak, nanti dia akan kecewa setelah tahu bagiannya. Kemarin kamu bagi berapa? Saya cuma dapat 300 juta. Oh, coba kemarin pakai hukum faraid, kamu bisa dapat 600. Masa? Mungkin dia nggak terlalu kecewa, istrinya kecewa. Bagaimana posisi buang air Nabi sesuai sunnah Nabi SAW? Jongkok. Adakah pernah Nabi kencing berdiri? Pernah sekali. Hadisnya mana? Ketik subatoh, sin, ba, alif, to, ta marbutoh. Subatoh, subatoh tempat sampah. Pernah suatu kali Nabi musafir, tak ada tempat, Nabi kencing di subatoh. Itulah seumur hidup sekali. Adapun yang biasa jongkok. Kalau kita jongkok maka airnya tumpah habis. Tapi kalau berdiri ada tersisa sedikit, tersisa sedikit, tersisa sedikit, menggumpal jadi batu. Batu itu kalau nanti dilaser pecah atau dibelah, diambil, tidak bisa digosok jadi batu cincin. Karena dia najis. Jangan bangga, mantap cincinnya apa nih? Ini batu kencing nih. Bagaimana hukum orang yang terkena najis lalu menjadi imam sholat? Maka sholatnya batal. Kenapa? Karena dia sholat pakai kain bernajis. Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Yang zahir, yang batin, suci hati. Jagalah hati, jangan kau nodai, kata Agim. Bagaimana hukum jadi PNS, TNI, Polri tapi masuknya lewat jalur salah? Misalnya antara lain nyogok. Ini panjang ceritanya. Nyogok terbagi 2. Ada nyogok haram, ada nyogok halal. Tapi ini mesti dengar baik-baik. Jangan sampai nanti muncul di internet Somad menghalalkan nyogok. Ini saya nggak mau. Tolong jangan potong-potong. Ini suka main potong-potong. Kalau memang nggak punya modal, jangan tonton. Yakinkan Anda punya paket 2 giga. Penerimaan guru syarat menghonor 5 tahun, IP 3,7, ijazah FKIP. Tiba-tiba datanglah seorang pelamar. Kamu ijazahnya apa? FKIP. Nilainya berapa? 3,7. Sudah menghonor berapa lama? 5 tahun. Lengkap 3-3? Iya. Saya mau daftar ya. Wanipir. Kalau kamu bayar 50 juta, kamu lulus. Maka saat itu boleh dia bayar karena dia sedang mengambil haknya. Karena kalau tidak dia ambil, hak itu akan diambil oleh orang lain yang lebih fatal akibatnya. Ambillah itu. Kenapa? Karena kalau kau tidak ambil, terserah engkau. Mau kau ambil, ambil. Mau tidak, tidak. Silakan. Adapun bagi yang menerima, maka dia makan haram. Kalau 50 juta Pak Ustaz, haram.
Kalau 500, istighfar. Tetap haram, tak ada. Dah, ini bagi yang membayar. Yang haram mutlak sama sekali, dia bawa ijazah. IP-mu berapa? 2,0. Sudah berapa lama menghonor? Baru 1 bulan. Ijazahmu apa? Teknik sipil. Maka tiga-tiganya tidak memenuhi syarat. Dibawanya duit setengah koper. Bisa Pak? Enggak bisa. Ini Pak? Bisa. Maka saat itu kau berdua sama-sama haram. Gajimu haram, SPPD-mu haram, uang tunjanganmu haram, uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang sundul, haram semua. Kau bawa duit itu ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, haram semua. Kalau keras haram, zaduka haram, la labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat panggilan Allah, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Amalan doa apa yang membuat saya cepat mendapatkan pekerjaan? Salat hajat, usolli sunnatal hajat. Hajatnya apa? Hajat mau cepat kerja. Perlu disebutkan? Gak usah, nanti orang tahu. Usolli sunnatal hajat supaya cepat kerja lillahi ta'ala, gak usah, dalam hati aja. Allahu Akbar, iftitah, Fatihah, ayat. Ayatnya terserah. Maksud ayat terserah Pak Ustaz, apa yang kau hafal itu kau baca. Habis itu waktu sujud kau minta kepada Allah, minta sepanjang-panjang. Berapa lama Pak Ustaz? Terserah berapa lama. Karena Nabi ketika sholat malam sampai Sayyidatuna Aisyah mencubit tangan Nabi. Lalu Nabi bertanya selesai sholat, kenapa kau cubit tanganku Aisyah? Kata Aisyah, sangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Allah berdoa, minta. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan melihat tangan hambanya naik, ayyaruddahu sufran, lalu balik tangan itu dalam keadaan hampa kosong. Tetap berdoa. Sulitkah bagi Allah memberikan anak kepada Ibrahim alaihissalam? Tidak. Istri yang sudah diponis mandul, semua berkata bahwa Sarah tidak akan punya anak. Apa terjadi? 99 tahun umur Ibrahim, tetap Allah berikan. Allah hanya ingin melihat munajat Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun. Berdoa, jangan pernah berhenti berdoa. Ini sekarang banyak orang habis sholat tak boleh berdoa. Ente kenapa enggak berdoa? Alah, yang lamanya belum dikabulkan, ngapain dah? Jangan pernah, terus berdoa. Saya pernah mendengar setan paling banyak berkeliaran di pasar serta keramaian. Dan di zaman sekarang pasar juga hadir dalam bentuk online dan keramaian hadir dalam bentuk sosmed. Apakah setan tersebut mengikuti perkembangan zaman? Dunia setan jauh lebih canggih daripada dunia manusia. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi dua. Ada jin muslim, ada jin kafir. Yang jin kafir ini namanya setan. Setan, induknya iblis. Induknya itu iblis, yang tak mati itu iblis. Setan ada juga yang mati, umurnya panjang. Jangan bacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka dunia mereka jauh lebih canggih, pesawat mereka jauh lebih cepat, mobil mereka jauh lebih. Itu dialog antara Isa Daud dengan jin muslim. Judul bukunya Hiwar Ma'a Jin Muslim. Buku itu tidak terkenal sama sekali di Mesir. Saya sampai di Kairo, saya lihat buku itu di bawah kaki 5. Tapi di tempat kita best seller. Menunjukkan orang kita suka betul dengan jin-jin. Saya terlalu sering iri hati dan banyak ghibah. Apakah itu membuat dosa saya tidak terkabul dan bagaimana cara menghindarinya? Iri hati bahasa Arabnya hasad. Orang yang hasad itu disebut dengan hasid. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iyyakum wal hasada. Takutlah kamu perbuatan hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya penyakit hasad, yakulul hasanat, memakan amal kebaikanmu, kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Amal susah, sebagaimana mengumpulkan kayu bakar di gurun pasir, susah. Tiba-tiba datang api membakar kayu bakar, 5 menit berubah menjadi arang dihembus menjadi abu, debu dihembus hilang tak bermakna. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad, nanti pahala ceramahmu hilang. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad, nanti pengajian Qur'anmu hilang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bersih dari hasad. Kiamat nanti ayat dalam Quran akan hilang. Apakah Al-Quran dalam bentuk aplikasi atau digital juga akan hilang? Kalau aplikasi dengan digital nggak nunggu kiamat, mati lampu hilang semua.
hilang semua. Sama HP-HP-nya hilang sekalian. Kapan dikatakan tempat sholat itu sebagai masjid? Saya mendapat pengetahuan bahwa jika sertifikat tanah bangunannya masih atas nama seseorang, maka tidak bisa disebut masjid. Namun jika sudah diwakafkan ke umat, maka baru disebut masjid. Buka kitab Fikih Sunnah Said Sabiq. Fikih Sunnah Sayyid Sabiq sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau ada sebuah tanah, lalu seorang yang punya tanah mengatakan kau azan di sana, dilaksanakan sholat berjamaah, maka itu secara otomatis sudah menjadi tanah wakaf. Maka tanah itu tanah wakaf. Hanya saja secara hukum nasional kenegaraan, supaya secepatnya diukur ke BPN, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Setelah diukur, keluarlah sertifikatnya, lalu kemudian dijadikan wakaf ke kantor KUA terdekat. Abang mau kemana mas? Saya mau ke KUA. Jangan. Mau ngurus tanah wakaf? Tanah wakaf serahkan. Ada wakif yang berwakaf, ada mauquf alaih yang nerima wakaf, ada mauquf bih, ada tanah yang diwakafkan, ada sirat ijab qabul. Aku wakafkan tanah ini untuk bangunan masjid karena Allah lillahi ta'ala aku terima, maka disebut dia dengan tanah wakaf. Kenapa diurus? Negara Republik Indonesia ambil penting perkara wakaf ini karena banyak orang-orang yang dulu berwakaf, tanah itu dulu tidak ada yang laku karena tempat jin buang anak. Dan dia pun mewakafkan itu ya karena tak laku itu. Akhirnya sekarang tanah itu 1 meter 15 juta, anaknya datang. Tapi kalau sudah diurus wakafnya, maka clear, selesai. Supaya jangan ada konflik antara yayasan dengan pewakaf, uruslah segera. Saya yakin yang mau pulang nih mau mengurus tanah wakaf secepatnya. Enggak apa-apa, jangan. Saya bercanda, saya enggak apa-apa, Pak. Apakah salat tahiyatul masjid harus dilakukan dalam ruang utama masjid atau bisa juga dilakukan sisi kiri kanan masjid atau pelataran masjid? Yang dimaksud masjid itu mana? Mana yang dimaksud dengan masjid? Ada orang berpemahaman semua yang di bawah atap masjid adalah masjid. Jika begitu pemahamannya, maka jika masjid ini di sampingnya ada ruangan kamar penerimaan tamu, lalu ada kamar mandi di dalam, berarti semua yang kencing di kamar mandi dosa besar karena kencing dalam masjid. Lalu yang dimaksud masjid itu mana? Tempat yang biasa dipakai lumrah sempat sholat. Inilah masjid. Makanya perempuan yang berhalangan haid boleh di emperan masjid. Tapi bukan berarti saya mengatakan yang di emperan itu sedang haid semua. Ini karena penuh, maka usahakan masuk masjid, kecuali masjidnya digembok di pinggir jalan, musafir, sholat tahiyatul masjid dia itu tidak apa-apa karena alasan darurat. Mengapa informasi mengenai Dajjal hanya ada di Quran, tapi tidak ada informasinya sedikit pun? Kenapa hanya ada di hadis? Kenapa tidak ada dalam Quran? Kalau gitu saya nggak percaya kalau di hadis, saya hanya percaya Quran aja. Orang yang nggak percaya hadis cuman percaya Quran, nanti dia nggak sholat. Karena tidak ada dalam Quran itu sholat pakai takbiratul ihram, baca iftitah, baca fatihah, baca ayat, pakai rukuk, pakai i'tidal, pakai sujud, duduk antar sujud, pakai tasyahud, naik turun, tidak ada. Saya nggak percaya nih, karena nggak ada dalam Quran. Udah, itu nggak usah sholat, pakai Quran aja. Maka Allah turunkan Al-Quran dan ada penjelasannya. Disebutkan tentang hari kiamat, penjelasan tentang tanda-tandanya dijelaskan dalam hadis Nabi. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Quran ini kepadamu ya Muhammad, litubayyina linnas, supaya kau jelaskan kepada manusia manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka engkau jelaskan. Itulah yang disebut dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh para sahabat sampai ke tabi'in, tabi'in, lalu datanglah ulama-ulama pengumpul, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah. Itulah nama kitabnya Sahih Al-Bukhari, 7275 hadis. Apakah hanya Sahih Bukhari saja? Banyak kitab-kitab lain. Ada Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Mustadrak Hakim, Musnad Ahmad, Musnad Daud Tayalisi, banyak-banyak lagi kitab. Jika setiap muslim akhirnya akan masuk surga, walaupun ada yang transit di neraka.
Sedangkan orang yang terlahir sebagai non-muslim, jika orang tersebut sampai mati masih dalam keadaan muslim, orang tersebut nanti pasti masuk neraka. Karena ada orang yang terlahir sebagai non-muslim lebih berat perjuangannya untuk menjadi muslim dibandingkan orang yang lahir sejak muslim kebetulan ikut orang tuanya. Bagaimana melihat sisi keadilan dari Allah terhadap kejadian ini? Disitulah letaknya adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau berusaha dengan pikiranmu, engkau berjihad, kau cari, maka engkau lebih utama daripada mereka-mereka yang bapak ibunya muslim, terlahir sebagai non-muslim di Sulawesi Utara sana, lalu kemudian mencari, tinggalkan mobil dinas, tinggalkan rumah dinas, tinggalkan titel, tinggalkan jabatan rektor, akhirnya menjadi muslim bersyahadat Ustadz Yahya Walone. Maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Walone itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ada lagi terlahir di Tapanuli Utara, non-muslim. Akhirnya dia mencari, dan kemudian setelah itu dia menemukan dan dia bersyahadat. Itulah Ustadz Nababan, yang namanya bisa dibaca dari kiri bisa jadi kanan. Nababan. Akhirnya sampai suatu hari saya pun ceramah di salah satu masjid. Selesai ceramah subuh, kami pun sarapan pagi. Pas sarapan pagi sudah makan, diperkenalkan, Ustadz Somad, ya ini Ustadz Nababan. Itu yang selalu saya suruh. Kertas terakhir kepada Ustadz Abdul Somad, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ustadz, saya seorang pebisnis. Suatu hari saya pernah, ini panjang ceritanya. Kalau diawali dengan suatu hari biasanya. Suatu hari, banyak lagi pertanyaan. Saya pernah membuka usaha dengan menggunakan modal dari teman-teman. Pada waktu menjalani bisnis, saya ditipu rekan bisnis hingga mengalami bangkrut, Pak Ustaz. Saya ini dengan memodal menuntut dikembalikan modalnya, padahal dia tahu saya rugi karena musibah ditipu. Tanya, apakah itu termasuk utang yang wajib dilepaskan? Sedangkan saya tidak mampu. Wajib kau lunasi. Tapi orang yang memberikan pinjaman ini, Allah menegur dia. Apa kata Allah? Fa in kana zu usratin, kalau dia dalam kesulitan. Hai kawan-kawan, hai dulu yang kalian meminjamkan dia modal, dia sedang dalam kesulitan. Fa naziratun ila maisarah, berikan dia sampai lapang rezekinya. Berikan dia sampai lapang. Kemarin perjanjiannya kapan? Sampai Februari 2018. Tunggu sampai 2019. Yang paling mantap nih ayat yang ketiga. Wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Hai sahabat-sahabat yang pernah meminjamkan, kalau kalian sedekahkan itu lebih baik. Ayat ini dihafal oleh orang yang memberi pinjaman, bukan yang minjam. Jangan nanti datang kawan nagih, kapan itu bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Apakah sah solat berhimpit karena tak cukup lagi dan sok pun tak lurus? Sop mesti lurus. Sufuf, luruskan sop. Fa inna taswiyatu sufuf min tamamis shalah. Lurusnya sop bagian dari kesempurnaan salat. Tiba-tiba lagi tawaf di Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak dapat sama sekali. Akhirnya berimpit-impit, maka berlaku hukum darurat. Darurat tak terelakkan sama sekali. Tapi di tempat kita tak ada alasan hukum darurat, melimpah ruah. Saya di belakang ni tak dapat. Kenapa lambat datang? Apalagi hari Jumat. Tadi saya lewat jam 11, sudah ada sahabat-sahabat datang. Cepat datang. Orang yang datang pada saat pertama dapat kurban seperti seekor onta. Datang saat kedua seperti berkurban seekor sapi. Datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing. Dan keempat seperti berkurban seekor ayam. Datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Ini dia naik khotib, baru dia naik ke atas. Jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Apakah ada hari yang tak dianjurkan untuk memotong rambut atau memotong kuku? Adakah hari yang dilarang tak boleh memotong rambut, tak boleh memotong kuku? Menurut mazhab Syafi'i, dalam beberapa kitab mazhab Syafi'iyah, perempuan yang sedang halangan
tak boleh motong rambut, tak boleh motong kuku. Tapi kalau rambut itu gugur atau kuku itu patah, tak perlu dia simpan lalu dibawanya mandi nanti. Ada digumpal-gumpal simpan. Kenapa nanti mandi mau ku bawa? Saya tanya langsung ke Syekh kami di Al-Azhar, namanya Syekh Said Askar. Jumpa saya di jalan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Fi baladi kanat imra'atun idza saqatat ash'aruha, kalau rambutnya gugur atau asfaruha atau kukunya ihtafazat biha, dipegangnya, thumma tasalat biha fil ghusl, kemudian dipakainya mandi. La ya bani, kata Said Askar, la ada, kata dia, la syai', tidak perlu, karena ini seperti sampah saja yang gugur. Yang gugur mandi, biarkan gugur, lalu menjadi tak perlu air itu disaring pula, biarkan saja gugur, tapi jangan motong. Lalu kemudian anjuran, bukan larangan. Idza ra'aitumul hilala dzil hijjah, kalau kalian melihat hilal dzul hijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kemudian kalian mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka tahanlah rambut, tahanlah kuku, jangan potong. Dari mulai tanggal 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 5 Zulhijjah, 7 Zulhijjah, 10 setelah motong baru. Tapi itu tidak larangan, itu sunnah. Ada lagi larangan? Ada, ketika ihram. Labbaik Allahumma umrah. Sejak bertalbiyah itu tak boleh. Jangan cabut bulu hidung. Tak boleh. Jangan memotong kuku. Tak boleh. Apa hukum seorang fotografer memotret acara lamaran waktu menikahnya masih beberapa bulan ke depan? Apa bisa disamakan dengan foto prawedding yang sudah disepakati haram dilakukan? Lihat posenya dulu. Posenya ramai-ramai dengan keluarga, pakaiannya menutup aurat, enggak apa-apa. Tapi kalau posenya macam sudah nikah 3 tahun yang lalu, lalu kemudian memakai, karena saking buru-burunya, pakaian-pakaian yang belum selesai dijahit pun dipakai. Ada yang kurang dijahit di bawah, ada yang kain kurang tinggi 170, kain 70. Ke atas kurang, ke bawah kurang. Maka janganlah. Sedangkan kita minta kepada Allah salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, badan sehat, wa ziyadatan fil ilmu bertambah, wa barakatan. Tak ada berkahmu saudaraku. Padahal banyak pekerjaan, walaupun kau fotografer, banyak yang bisa kau lakukan lebih baik, lebih bermanfaat. Bisa berkah kau bawa pulang, kau kasih ke anak istrimu. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Amin. Saya mau bertanya, dalam kitab fikih Al-Fiqhul Wadih, bab Sunanul Ghusli, Fiqhul Wadih fikih yang jelas. Fiqhul Wadih, Sunanul Ghusli, sunat-sunat mandi. Dijelaskan bahwa dalam mandi besar tidak diperkenankan maaf. Tak boleh telanjang bulat. Ada telanjang yang tak bulat? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ada Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas. Larangan tentang mandi telanjang ini adab Islam amat sangat baik, karena kita dijaga. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu adab, itu dalil bagi orang yang mengatakan mandi, baik mandi besar, mandi kecil, mandi biasa, mandi junub, kita menutup aurat. Adapun dalil orang yang mengatakan nanti kalau ada ustadz yang ceramah, boleh aja, nggak apa-apa, selama ada dinding nutup, apa salahnya? Itu ceritanya begini. Ketika Nabi Musa alaihissalam mandi, dia nggak mau gabung sama Yahudi yang lain. Yahudi di sini mandi rame-rame, maaf telanjang. Ya Nabi Musa sendirian mandi. Lalu apa kata orang Yahudi? Tengok tuh, Musa nggak mau mandi sama kita karena dia kena penyakit maaf hernia, lampu strongking besar. Tengok tuh, Musa nggak mau mandi. Mereka ngejek, Musa nggak mau mandi sama kita karena dia kena penyakit. Lalu kemudian kuasa Allah, batu tempat Nabi Musa mandi itu bergeser, digeser Allah, batu itu jalan sendiri. Saat itu Musa nggak sadar dia sedang mandi. Akhirnya semua mereka melihat, oh ternyata Musa tidak sakit, dia sehat walafiat. Nabi Musa mandi di balik batu itu dalam keadaan telanjang atau pakai pakaian? Telanjang, tapi di balik batu. Itu dalil mereka yang mengatakan boleh mandi telanjang kalau di balik kamar mandi lah. Tapi kalau mau adab, bagus pakai basahan.
Ustaz, saya dulu pernah bernazar puasa beberapa tahun lalu, tapi saya lupa jumlahnya. Memang orang kalau sudah dapat lupa. Makanya dicatat, tulis. Tapi saya lupa harus membayarnya. Prediksilah berapa. Mungkin sekitar 3 atau 5. Buat 5. Maka kalau 3 antara 5, yang 3 itu wajib, yang 2 itu sunat. Puasa itu puasa apa yang wajib Pak Ustaz? Puasa Ramadan, lagi puasa qada, puasa mengganti, lagi puasa nazar. Nah, sana kan, ini nazar mesti wajib. Ya Allah, kalau memang nanti aku lulus PNS, aku akan puasa ya Allah. Tapi kalau aku nggak lulus sampai mati, aku nggak mau puasa. Diancamnya Allah SWT. Awas nih, awas lah. Apa perbedaan orang mu'allaf dengan orang yang baru hijrah? Dia muslim, bapaknya Islam, emaknya Islam. Tapi selama ini dia tak mau tahu sama Islam. Pakaiannya tak jelas, sholatnya tak jelas. Tapi setelah mendengarkan pengajian, akhirnya dia berazam, aku taubat. Nah, itulah hijrah. Hijrah itu zaman now. Istilah zaman-zaman anak-anak zaman sekarang aja itu hijrah. Inilah hijrahku. Adapun istilahnya taubat, taubat nasuha. Terserahlah mau pakai kata hijrah, mau pakai taubat, terserah. Penting. Sedangkan mu'allaf non muslim masuk Islam bersyahadat seperti kami kemarin malam di Masjid Darul Amin di Kota Sampit. Ada salah seorang anak muda ganteng bersyahadat masuk Islam. Wah, itu mu'allaf. Bagaimana membersihkan ini masjid tadi diumumkan berapa banyak mu'allaf tadi. Mudah-mudahan saudara kita ini istiqomah dalam iman Islam. Hanya saja jangan sampai saudara-saudara yang kita mu'allaf ini setelah mereka syahadat dikasih kain sarung pergi. Habis mu'allaf kasih kain sarung pergi. Memangnya kain sarung bisa menjaga iman? Maka dibuatkanlah persatuannya namanya mu'allaf center. Center artinya pusat, bukan center yang nyari durian di tangan. Mu'allaf center, pusat persatuan mu'allaf. Diundang mu'allaf-mu'allaf yang sudah sukses untuk memberikan motivasi-motivasi pada mereka. Pertanyaan terakhir, bagaimana membersihkan harta kedua orang tersebut setelah mu'allaf? Kalau dia non muslim masuk Islam, dulu misalnya dia tukang riba, maka semua hartanya bersih. Itu enaknya mu'allaf. Tapi kalau orang Islam, maka segala harta pencariannya yang dulu dia cari dari yang haram, itu mesti modal-modalnya saja dia ambil. Adapun yang dia putar itu mesti dia serahkan, dicampakkan ke laut. Jangan diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, fakir miskin, panti jompo, orang-orang terlantar. Serahkan, ini aku serahkan kepada engkau sekian puluh juta duit. Uang apa nih Pak? Ambil aja lah, saya tanya-tanya. Aku udah mau sakit hati kau tanya juga lagi. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala silap salah dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia mendahului kami, maafkan silap salahnya ya Allah. Curahkan rahmat kebaikan padanya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah. Yang akan menikah, berikan jodoh yang baik dan mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Pemuda-pemuda kaum muslimin, berikan perbaikan kebaikan pada mereka ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Jauhkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.